Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen penanggung jawab mata kuliah Pertanian Inovatif di kelas ST15, Bapak Kuku Santoso dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya perkenalkan, saya Abdullah Fatih Barat sebagai moderator mengadakan antara yaitu pembukaan, yang kedua yaitu narasi, yang ketiga yaitu sesi diskusi dan penjawab, kemudian yang keempat adalah sesi hasil penilaian, yang terakhir yaitu penutup. Mari bersama-sama kita buka forum diskusi pada pagi hari ini dengan berdoa menurut pekerjaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Itu yang pertama adalah pemaparan narasi, akan dipaparkan oleh kelompok 17, yaitu saya sendiri. Jadi, Indonesia merupakan negara yang luas, memiliki wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan menjadi negara agraris yang unggul pada sektor pertanian. Namun, kali ini jumlah lahan bagi pertanian semakin berkurang dikarenakan adanya peralihan lahan atau alih fungsi dari pemerintah yang merupakan sebagai solusi pembangunan infrastruktur yang panjang yang sebagai penunjang perekonomian dan pertanian bangsa seperti jalan, listrik, pabrik, rumah, dan lain-lain. Dan di mana hal ini menjadi salah satu penyebab bahwa banyak sekali pembelian tanah atau lahan pertanian oleh orang non pertanian. Apakah hal ini merupakan langkah yang tepat dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan pertanian, ataukah program ini hanya mengurangi lahan pertanian yang juga berdampak pada hasil produksi pertanian? Oke. Lanjut pada sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Bagi tim pro bisa melanjutkan pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jelita Zara. Saya dari tim pembicara 1 dari kelompok 15. Apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Seperti yang kalian sudah tahu bahwa alih fungsi lahan itu perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, yang terjadi menuntut adanya pembangunan sebagai infrastruktur, sehingga permintaan alih fungsi lahan pertanian itu menjadi cukup besar. Akibatnya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi perubahan alih fungsi lahan ini juga bukan semata hanya ingin menghilangkan lahan pertanian saja, tapi kita juga punya faktor nih, kenapa sih terjadinya perubahan alih fungsi lahan itu. Faktor yang pertama itu dari faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan karena adanya dinamika pertumbuhan perkotaan dan pertumbuhan penduduk, demografi, maupun ekonominya. Yang kedua ada faktor internal, faktor yang lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, rumah tangga pertanian, pengguna lahan. Dan yang ketiga ada faktor kebijakan. Faktor kebijakan ini lebih ke arah aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan ini juga dikarenakan kurangnya insentif atau perhatian sektor pertanian oleh pemerintah, sehingga banyak nih masyarakat yang beralih ke sektor lainnya, seperti sektor industri maupun sektor perdagangan. Terdapat hasil analisis dari IPB yang menyatakan bahwa pengalihan alih fungsi lahan ini tuh memiliki dampak positif seperti meningkatnya harga jual lahan, terbukanya peluang usaha, dan peningkatan sarana prasarana fasilitas umum. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 15 atas pemaparannya. Kemudian yaitu pemaparan kontra dari kelompok 16. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, tadi kan bicara tentang peralihan fungsi lahan ke sektor-sektor industri dan sebagainya gitu. Namun peralihan fungsi tersebut agak kurang agak kurang baik sebetulnya, karena dengan pengurangannya lahan pertanian itu bisa menimbulkan
peralihan pertanian itu mencari lahan baru gitu, karena lahan itu diambil sama untuk bangunan rumah dan sektor-sektor industri lainnya. Nah, oleh karena itu Indonesia itu jadi kurang untuk memproduksi di bagian pertaniannya. Contohnya kayak Indonesia kan sebagai penghasil padi terbesar nomor 3 di dunia itu, jadi tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri gitu. Jadi masih harus impor dari negara lain yang seharusnya itu bisa dicukupi oleh pertanian dari negara kita sendiri, karena lahan di negara kita masih terbilang cukup baik untuk penanaman pangannya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dengan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah impor dari negara lain. Dan itu juga jadi mengakibatkan keseimbangan ekosistem itu jadi buruk gitu, karena lahan tempat hidup hewan dan makhluk hidup lainnya itu dialihfungsikan, karena biasanya karena pengurangan dari lahan pertanian itu kan jadi nyari lahan baru. Jadi kebanyakan itu mengambil alih fungsi dari hutan gitu, sehingga banyak hutan-hutan yang dialihfungsikan jadi lahan pertanian. Jadi tempat hidup hewan dan makhluk hidup lainnya itu jadi berkurang gitu. Dan itu juga pengurangan hutan juga tentunya jadi mengakibatkan ekosistem sekitar itu terganggu, seperti biasanya tuh bisa terjadi banjir atau longsor untuk Baik, waktu habis. Oke, terima kasih. Terima kasih atas semua pertanyaan dari tim kontra. Ada sanggahan dari tim pro mungkin. Jadi kelompok 15 mungkin ada yang mau nyanggah. Izin masuk. Izin masuk, saya dari kelompok 15. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, bisa dipercepat. Utama penyebab alih fungsi lahan adalah nilai harga jual yang tinggi serta lokasi lahan yang strategis. Secara mikro, alih fungsi lahan tidak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat pemilik lahan, karena hanya terdapat proses alih kekuasaan harta atau aset dari yang sebelumnya. Bentuk lahan berubah menjadi uang yang diwariskan kepada anak atau keluarga pemilik lahan. Naiknya pendapatan masyarakat setelah menjual lahan berbanding lurus dengan bertambah tingginya pengeluaran untuk pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangga. Sedangkan dampak positif secara makro dari alih fungsi lahan berupa tersedianya lowongan kerja baru untuk bekerja di pabrik, serta terdapat berbagai peluang usaha baru di sekitar pabrik, industri, dan lahan yang beralih fungsi sebagai warung dan pertokoan. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih dari tim pro. Mungkin dari tim kontra bisa menyanggah. Baik, izin bicara. Sebelumnya saya perwakilan dari tim kontra. Saya memilih 2 poin yang disampaikan oleh tim pro, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan harga jual lahan. Dari yang saya tahu, terbukanya lapangan pekerjaan baru itu menurut saya tidak tepat, karena memang terbuka lahan pekerjaan baru untuk di dunia industri, sementara para petani-petani di desa itu kemampuannya hanya terbatas di bidang pertanian dan belum memiliki skill yang mumpuni dalam bidang industri atau bidang-bidang lainnya. Jadi kalau terbukanya lapangan pekerjaan baru, perlu dipertanyakan lapangan pekerjaan baru yang terbuka itu untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa, dan kesejahteraan siapa. Lalu yang kedua, meningkatnya harga jual lahan. Baik, sebelumnya seperti yang kita ketahui, Pulau Sangihe, kalau nggak salah namanya ya,
yang ada di Sulawesi atau Kalimantan itu, pulau yang di bawahnya terdapat emas saja dinilai seharga 5.000 per meter. Meningkatkan harga jual mana yang dimaksud? Pulau yang di bawahnya ada emas hanya dijual seharga 5.000 per meter. Lalu untuk masalah pertanian, kalau seandainya lahan pertanian itu dirubah menjadi pemukiman, industri, jadi pertanian itu akan bergeser. Sementara kita perlu hutan. Semua makhluk hidup di bumi ini perlu hutan. Sementara hutan itu terus berkurang, jadi kita perlu mengkaji lebih lanjut apa yang sebenarnya kita perlukan terlebih dahulu. Hutannya dulu, atau memang pemukiman itu lebih diutamakan. Karena bisa saja kalau pemukiman itu kita bisa saja bikin seperti pemerintah itu bikin seperti apartemen atau rumah susun gitu, dan tidak memakan banyak lahan. Dan juga Baik, waktu habis. Terima kasih. terima kasih. Tim. Nah, kemudian dari tim pro ada yang ingin menanggap? Waktu dimulai sekarang. Oke, saya izin masuk, Fauzia ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang pengalih fungsian lahan, pengalihan fungsi lahan ini dilakukan sebenarnya kita harus memperhatikan akan keberlanjutan dari sistem pertanian di Indonesia juga ya. Jadi kita mengambil sebuah lahan yang mungkin nantinya kayak pemanfaatan lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal gitu kan, karena masih banyak sekali lahan-lahan contohnya yang ada di luar Jawa yang mungkin memang itu lahan pertanian tapi kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi itu dari pihak-pihak dari pemerintah mungkin bisa mengalihfungsikannya sebagai untuk meningkatkan daerah-daerah industri. Nah, seperti yang dibilang tadi oleh Aryo Ilham, nah saya juga setuju tentang kita harus meningkat pemanfaatan lahan itu digunakan contoh kayak untuk pemukiman itu memang mungkin pemerintah harus mengajukan contoh dari kayak pembuatan apartemen, rumah susun yang tidak memerlukan banyak lahan. Nah, itu termasuk dari cara pengoptimalan. Nah, kemudian kalau kita memang Indonesia memang butuh ya pertanian agar menjadi negara yang mandiri dalam ketahanan pangan. Namun kita tidak boleh melupakan juga kalau kita negara Indonesia memiliki SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di antaranya yaitu untuk menghapus kemiskinan, meningkatkan pendidikan yang bermutu, untuk meningkatkan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta infrastruktur dan industri dan inovasi. Nah, di sini terdapat kata inovasi harus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan orang di Indonesia untuk meningkatkan. Terima kasih bagi tim pro, mungkin dari tim kontra yang bahkan. Ya, izin masuk. Sebelumnya suara saya terdengar. Saya perwakilan dari tim kontra. Menurut saya, ketika lahan pertanian diubah menjadi lahan industri, pekerjaan para petani itu bergeser menjadi non-pertanian. Sehingga, maaf sebelumnya kalau ada suara lainnya, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi para masyarakat yang di sana. Jika pertanian dijadikan pabrik, masyarakat di sana itu belum tentu memiliki pendidikan yang layak untuk masuk sebagai pekerja di pabrik. Jadi, tidak semua masyarakat pun juga bisa menjadi pekerja pabrik, sehingga banyaknya masyarakat
yang menjual lahan pertanian itu menjadi pengangguran. Cukup dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari Info ada yang tadi. Izin masuk untuk menyanggah pendapat yang sebelumnya tentang pengangguran yang disebabkan oleh penjualan lahan agar digantikan untuk sektor industri. Dikarenakan stigma orang zaman sekarang sudah berubah, yang awalnya dari pekerja lahan seperti petani atau peternakan yang mulai berubah menjadi pekerja industrial. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukannya penyuluhan, yaitu dengan cara memberikan ilmu-ilmu yang dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh suatu industri. Memang bukan suatu yang mudah untuk memberikan suatu penyuluhan atau suatu ilmu baru kepada orang yang baru yang sebelumnya belum pernah menjejaki jenjang ini. Tapi ini adalah salah satu cara yang bagi saya sendiri adalah salah satu cara efektif daripada dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak jelas, menganggur saja di rumah. Lebih baik dia menambah ilmu baru, dan dari ilmu baru tersebut dia bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anggapan dari tim kontra yang kan. Mungkin dari tim kontra dan Izin masuk, izin menyanggah dari pernyataan kelompok 15 tadi. Jadi tadi kan dipaparkan kalau kita harus mengubah stigma dari para petani, karena zaman sekarang kan stigmanya itu kalau pekerjaan petani itu agak rendah ya daripada pekerja yang industri. Padahal kan harusnya pekerja petani itu malah lebih bagus daripada pekerja industri, karena Indonesia itu kan dari dulu juga sudah terkenal dengan negara maritim yang penduduknya itu kebanyakan adalah petani, dan pokoknya yang mengandalkan dari sumber daya yang ada di sekitar. Nah, tapi kalau misalnya dari lahannya itu tergusur dan dialihfungsikan, berarti kan malah kita mendukung stigma bahwa industri itu lebih baik dari pertanian. Bukan begitu? Yang dari saya. terima kasih dari tim kontra. Kemudian dari tim pro ada yang karena sudah tidak ada yang mengatakan lagi. Baik. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi pembacaan kesimpulan, lanjutkan dengan penilaian oleh kelompok 17 4 dipersilakan.
bagi kelompok wakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pemaparan diskusi dari pro dan kontra pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan itu adalah pengalih fungsian lahan itu harus tetap memperhatikan warga di sekitar yang terdampak agar tidak mempengaruhi angka kemiskinan yang didapatkan dari beberapa manfaat yang didapat. Gitu. Mungkin ada yang mau nambah lagi kesimpulannya? Baik, mungkin tadi adalah kesimpulan mengenai diskusi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya yaitu ada ke sesi closing statement. Mungkin dari kelompok pro bisa memberikan closing statement. Perlu tempat, kami persilakan. Oke, izin masuk sebagai closing statement. Ya, sebenarnya pengalihan lahan ini memang perlu banyak pertimbangan lagi untuk kedepannya, karena memang negara Indonesia ini adalah negara agraris yang dimana salah satu mata pencaharian dari kebanyakan penduduknya itu adalah dari petani. Nah, menurut saya sendiri sebenarnya tuh pengalihan lahan ini masih kurang terstruktur. Banyak sekali yang lahan pertaniannya itu direbut secara massal tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi yang seharusnya yang bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi salah satu pendapatan terbesar yang dapat memajukan negara Indonesia ini untuk kedepannya malah dijadikan hal yang lain yang malah itu membuat Indonesia sendiri itu terpuruk dan tidak bisa maju seperti negara-negara lain. Mungkin itu closing statement sih dari saya. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 16. Kemudian yaitu closing statement dari tim kontra dari kelompok 16. Waktu 4 dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Untuk closing statement dari tim kontra, sebenarnya kami menyayangkan ya, kenapa sih Indonesia dengan title negara agraris dan negara maritim tidak memaksimalkan perekonomiannya di kedua bidang tersebut, padahal dengan adanya kedua potensi itu sangat bagus ya untuk perekonomian Indonesia, dan juga untuk peralihan fungsi lahan tuh impact-nya ke semua aspek ya, dari ekonomi, terus lingkungan juga, terus juga hutan yang kehilangan jati dirinya sebagai kita nih kehilangan jati diri kita gitu. Indonesia kan biasanya penuh dengan hutan ya, tapi karena banyak banget kasus-kasus kayak deforestasi, terus terus pembukaan lahan baik untuk lahan pertanian, kelapa sawit, pertambangan, itu kan jadi udah nggak ada nih, kayak udah banyak banget ya hutan yang hilang di Indonesia. Terus juga undang-undang dasar dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Gitu sih dari closing statement dari kelompok kontra. Terima kasih. Oke, terima kasih closing statement dari kelompok 16 sebagai tim kontra.
Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pemaparan hasil penilaian yang akan disampaikan oleh kelompok 17. Baik kelompok 17, wakil tempat kami persilakan. Baik, izin masuk teman-teman. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Saya perwakilan dari kelompok 17 akan memaparkan dari penilaian kepada tim pro. Untuk tim pro, dari segi pemaparan sudah sangat jelas, mudah difahami, dan logis, mudah masuk akal gitu. Ada beberapa pemaparan juga yang mungkin tidak jelas karena terkendala, itu tidak masalah dan dapat dimengerti gitu. Dan dari segi keaktifan sudah baik, semuanya ikut memaparkan. Dan untuk nilai akhirnya untuk tim pro yaitu 80. Terima kasih. Baik, izin masuk. Saya Tegar dari kelompok 17 ingin penilaian terhadap tim kontra. Penilaian tim kontra menurut saya gagasannya dan pendapatnya sudah baik, pemaparan sangat jelas dan juga mudah dipahami. Sangatnya berbobot dan juga saling tersinambung. Semua anggota tim kontra juga sudah bisa menyatakan pendapat masing-masing. Untuk nilai tim akhir tim kontra 83. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan nilai dari kelompok 17. Kemudian kita akan beranjak ke sesi yang terakhir, yaitu sesi untuk. Sebelumnya, mungkin dari diskusi ini kita dapat mengetahui apa kurang lebihnya dari program yang dijelaskan. Kita mungkin kita sebagai pelopor ke depannya menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Mari kita bersama tutup diskusi pada pagi hari ini dengan berdoa kembali menurut keadaan masing-masing. Berdoa di Sudah selesai. Oke. Saya Abdullah Fatih Wahrad dari kelompok 17, izin undur diri sebagai moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.